Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha selalu mengingatkan kita kepada sosok Nabi dan Rasul yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hari ini, di saat jutaan saudara kita kaum muslimin dan muslimah bergegas menyelesaikan prosesi ibadah haji yang agung, di sini, di tempat ini, kita duduk bersimpuh sejenak dalam rangka untuk merenungkan kembali, memurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita melalui kisah besar perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Selain mendapat gelar Rasul Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keteguhan yang kuat, beliau juga diangkat sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Begitu istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Alkitab ini, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 69. Demikian pula Al-Quran menyatakan dalam diri Ibrahim alaihissalam ada suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia.
Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Khalilullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan tentang keikhlasan ini terdapat pada sosok Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan condong kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 79. Kemudian ayat lain yang menunjukkan bahwa Ibrahim adalah teladan dalam hal keikhlasan kepada Allah adalah Quran surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. An-Nisa ayat 125. Dalam tafsir dijelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang paling baik dalam keyakinan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Maka tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang ikhlas kepada Allah, dan orang itu adalah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga sikap ikhlas yang paling puncak tergambar pada sosok putra Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail. Tatkala ayahnya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankannya, untuk menyembelihnya, berkata Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Lihatlah wahai putra-putra remaja kaum muslimin, contohlah keikhlasan dan kesabaran Ismail dalam menerima nasihat dan arahan dari orang tuanya dan juga dari guru-gurunya, karena pada hakikatnya apa yang orang tua dan guru-guru kalian inginkan adalah suatu kebaikan bagi diri kalian. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya dan apa yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak enggan ketika diminta ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mau mengorbankan hartanya, bahkan anak-anaknya sekalipun. Pun demikian dengan seorang penuntut ilmu yang ikhlas adalah mereka yang bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama serta siap untuk mengorbankan harta, waktu dan tenaganya demi meraih kedudukan yang mulia di sisi Rabb-Nya. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Ibrahim dan keluarganya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api oleh orang-orang yang sangat keras memusuhinya, ucapan terakhir Ibrahim adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang mencukupiku dan dialah sebaik-baik penolong. Ucapan tersebut merupakan bentuk kepasrahan dan ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, api pun tak sanggup membakar Nabi Ibrahim karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan ketika Ibrahim berada di udara setelah dia dilemparkan menuju api, malaikat Jibril menawarkan kepada beliau seraya berkata, "Hai Ibrahim,
apakah engkau punya suatu permintaan? Nabi Ibrahim menjawab, tidak padamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Maka api pun menjadi dingin dan Ibrahim selamat dari terbakar api yang berkobar. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memapahnya menuju jalan keluar dari segala kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kisah Ibrahim dan keluarganya, yaitu bersabar dari ujian dan musibah yang dialaminya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat penyabar. Kesabaran tersebut dapat dilihat dari cara beliau menghadapi banyak sekali musibah dan ujian dalam kehidupannya. Oleh sebab keimanannya, beliau sangat dimusuhi oleh keluarga terdekatnya dan juga oleh kaumnya, yang mengharuskan beliau bersusah payah terusir dan berhijrah ke tempat yang sangat jauh. Dan juga ujian yang tak kalah beratnya adalah perintah untuk menyembelih putra kesayangannya satu-satunya, yaitu Ismail. Dikisahkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia remaja, pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dalam ayat ini jelas tergambar akan kesabaran Ibrahim alaihissalam dalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Dengan tenang dan tepat Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga anaknya pun menerima perintah Allah ini dengan sabar. Sikap sabar Ismail terukir jelas dalam perkataannya menjawab pertanyaan sang ayah, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagian ulama mengatakan Ismail saat itu berusia 13 tahun. Di masa remaja, seusia SMP itu, Ismail sudah memiliki pemahaman yang mendalam dan akidah yang sangat kuat. Dia yakin sekali apa yang diinginkan oleh ayahnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perintahnya pasti mengandung kebaikan yang besar. Maka dia pun bersabar, tunduk kepada Rabb-nya, dan kemudian patuh kepada orang tuanya. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang anak. Kita bersabar dan patuh kepada orang tua kita terhadap kebaikan-kebaikan yang diharapkannya, karena itu juga merupakan kesabaran, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik adalah husnudzon billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap husnudzon Ibrahim alaihissalam terlihat pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memindahkan istrinya Hajar dan Ismail yang masih mungil ke Makkah, yang kala itu sangat tandus, kering kerontang, dan tidak ada kehidupan apapun. Sikap berbaik sangka ini lahir karena kuatnya keyakinan dan keimanan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terungkap dalam firman-Nya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya
aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih disusuinya, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkannya di tempat yang nantinya dibangun Baitullah, yaitu dekat pohon besar di atas Zamzam, di atas bagian yang nantinya berdiri di sana masjid. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun, tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim kemudian menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah geriba berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim seraya berkata, wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini? Hajar mengucapkan kata-kata itu berulang kali, namun Ibrahim alaihissalam tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Hajar kemudian menimpali, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah gambaran betapa besar sikap husnudzon Nabi Ibrahim dan juga keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa selagi dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan membiarkannya sia-sia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam meniti lika-liku kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Semoga kita termotivasi untuk meneladani beliau dan juga menerapkan dalam kehidupan di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin waqtul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.